Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita membaca firman Allah, mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu. Kembali di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Tuhan, Engkau tolong kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, biar kami membuka hati kami untuk benar-benar dikuasai oleh firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami semua pagi hari ini, memberikan kemampuan kekuatan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Firman Allah pagi hari ini kita akan baca bersama di dalam Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Perkataan Raja Daud ini, dia berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca mulai dari ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-11, bagaimana Daud menceritakan ada orang yang mau mencelakakan dia. Saul yang selalu mengejar dia, sehingga menyuruh orang untuk memata-matai kemana Daud pergi. Dan Daud berkata, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Mengapa ia katakan seperti pohon zaitun? Mari kita perhatikan bahwa pohon zaitun adalah pohon yang tidak membutuhkan perhatian khusus untuk perawatan. Tetapi pohon ini tetap berbuah banyak. Inilah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bukan butuh perhatian, namun kita memberi perhatian. Kalau Daud katakan, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Dia tetap kuat, walaupun dia menghadapi masalah. Pohon zaitun tidak membutuhkan satu perhatian khusus untuk perawatan pohon ini, tetapi dia tetap berbuah banyak. Mari kita mau memberi perhatian, bukan kita selalu diperhatikan. Biarlah kehidupan kita seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kita tetap berbuah banyak. Nah, kemudian yang kedua kita lihat pohon zaitun itu dapat tumbuh atau hidup di semua tanah. Apakah tanah itu berbatu atau tanah itu gersang, pohon zaitun tetap tumbuh. Demikian kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada situasi yang tidak mengenakan, ada masalah yang kita hadapi. Ada saja orang-orang yang tidak menginginkan mungkin pertumbuhan iman kita, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Ada orang-orang mungkin yang cemburu kepada kita, namun kita tetap bertumbuh. Kita tetap bertumbuh seperti pohon zaitun, tumbuh di semua tanah. Apakah itu tanah berbatu, apakah itu tanah gersang. Nah, inilah kehidupan sebagai orang percaya seperti pohon zaitun. Ada tekanan, kita tetap bertumbuh, kita tetap kuat. Nah, yang ketiga kita lihat tentang pohon zaitun. Pohon zaitun punya kuasa atau daya tumbuh kembali. Dia punya daya untuk tumbuh kembali. Jadi pohon zaitun itu biar sudah ditebang dia tetap punya kuasa, punya daya untuk bertumbuh kembali. Nah kita lihat pohon zaitun ini
dia tetap bertumbuh ya. Walaupun ada tekanan, walaupun mungkin sudah dipotong, ditebas, tapi pohon ini mempunyai akar yang kuat ya. Ada dasar yang kuat. Akar itu merupakan nafas ya. Akar menerima mineral-mineral dari tanah. Sebab itu pohon dapat bertumbuh karena ada asupan makanan dari tanah. Semakin dalam akarnya ya, semakin kuat pohon itu atau tumbuhan itu. Begitulah kehidupan orang percaya ya. Kita walaupun diremehkan, mungkin ada orang ini menjatuhkan kita, tapi kita tetap kuat karena kita punya dasar, punya kekuatan, punya nafas ya. Itulah kehidupan orang percaya. Ada daya tahan, kuat ya. Dan ingat, ada kuasa pemulihan. Ya, terjadi satu pemulihan. Kita baca ya firman Allah di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Roma pertama ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, kita lihat bagaimana kekuatan Injil itu. Kalau saudara dan saya selalu mendengar firman Allah, membaca firman Allah, maka kita mempunyai keyakinan yang kokoh. Kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai dasar, kita mempunyai akar yang kuat. Kolose pasalnya yang kedua, kita akan baca ya Kolose pasal 2 Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 ya. Kita lihat Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi bagi orang percaya ya yang memiliki akar, ketika ia berakar dan dibangun di atas Tuhan ya, maka dia semakin bertambah teguh ya, dan imannya semakin kuat. Nah, mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita memiliki akar yang kuat. Ketika kita memiliki akar yang kuat, iman kita bertumbuh dan semakin ya bertambah di dalam Tuhan. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Biarlah di hari yang baru ini kita ya semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun ada tekanan, ada masalah ya, kita tetap kuat. Walaupun ada orang menginginkan ya kejatuhan kita tidak berhasil mungkin yang mereka inginkan. Namun jangan takut, ada Tuhan. Ketika kita hidup terus ya berakar, membaca firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau baik dan sangat baik, memberikan kami firman. Biarlah hidup kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan, dan terus berakar di dalam Engkau. Kami bagaikan pohon zaitun ya Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkau tuntun pimpin langkah-langkah kami. Baik kami yang berada di tempat kerja, di tempat usaha, bahkan juga mungkin kami sedang bersekolah, bahkan ada dalam pendidikan. Tuhan membuat kami semua berhasil. Nama Allah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.